As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah kembali di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, menapak tilasi biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar periode dakwah Makkiyah, yaitu di mana Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah dan beliau menghadapi tekanan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang ujian-ujian yang dihadapi oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW, yang mereka ditekan sedemikian rupa, diintimidasi, bahkan banyak yang terzalimi oleh ulah dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kabar gembira dengan masuk Islamnya dua tokoh Quraisy, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dengan dua tokoh Quraisy yang masuk Islam tersebut, keadaan sedikit berubah di mana kaum muslimin, walaupun ujian itu tidak berhenti, tapi mereka kemudian semakin berani menampakkan diri, semakin semangat untuk menampakkan syiar-syiar Islam, melipat gandakan usaha-usaha dakwah mereka. Ya. Dan tentu saja hal tersebut membuat orang-orang kafir Quraisy dengan segala kekuatan dan juga banyaknya pengikut-pengikut mereka semakin menekan kaum muslimin. Maka usaha lain yang mereka lakukan adalah mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib dengan keadaannya yang unik. Di satu sisi agamanya masih sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Agamanya adalah menyembah berhala sebagai tokoh agama bagi masyarakat Quraisy secara keseluruhan, ya. Tapi di sisi yang lain, posisinya sebagai paman Rasulullah SAW menjadikan Abu Thalib adalah sosok yang melindungi, menjamin bahwa Nabi Muhammad SAW kendati menyerukan sesuatu yang berbeda dengan agama yang dianutnya, ya, beliau tetap boleh, ya, bahkan dijamin keamanannya oleh Abu Thalib sendiri. Bukan posisi Abu Thalib sebagai pemimpin agama Quraisy, tapi posisi dia sebagai seorang paman, ya, sebagai pengganti dari ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib yang sudah meninggal dunia, ya, sehingga beliau relatif aman, ya, walaupun beliau ditekan, walaupun beliau juga diintimidasi, tapi Quraisy tidak bisa atau tidak berani lebih daripada itu, ya. Maka orang-orang Quraisy melihat bahwa ini sebenarnya masalahnya ada di Abu Thalib. Maka mereka datang beramai-ramai kembali ke rumah Abu Thalib untuk menekan Abu Thalib agar menyerahkan Nabi Muhammad SAW, melepas perlindungannya. Ya, sebab kenapa? Sebab kalau misalkan, ya, tanpa perlindungan itu dilepas, secara declare, ya, secara deklarasi, saya sudah tidak akan melindungi Muhammad SAW, maka Quraisy akan menganiaya, bahkan akan membunuh Rasulullah SAW. Tapi kalau selama perlindungan itu tetap ada dan pelepasan perlindungan itu tidak dilakukan, ketika orang-orang kafir Quraisy kemudian menganiaya Nabi, bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW, mereka terancam perang saudara. Mereka terancam perpecahan luar biasa, ya, kehancuran luar biasa, karena kabilah yang paling terhormat, yaitu Bani Hashim, akan mereka hadapi. Dan Bani Hashim tidak sendiri, ya, ada kabilah-kabilah yang dekat lainnya pasti akan membela Bani Hashim juga, ya. Maka ini juga adalah kehancuran yang tidak diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Maka solusinya adalah bagaimana caranya menekan Abu Thalib supaya melepaskan perlindungan, ya. Maka mereka datang lagi kepada Abu Thalib untuk kesekian kalinya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib, minta secara baik-baik, ya, tolong kepada Muhammad SAW, keponakanmu itu, anakmu itu, hentikan dakwah, ya, karena dia suka mencela agamamu, mencela keyakinan nenek moyang kita. Tolonglah, ya, engkau adalah pamannya. Ya, kata Abu Thalib, saya nggak bisa.
Ya, saya sudah terikat perjanjian dengan bapak saya bahwa saya akan melindungi anak ini. Ya, jadi mohon maaf, keinginan kalian tidak bisa saya sampaikan, gitu ya. Bahkan kemudian mereka datang lagi. Kali ini mereka, oke lah, kalau engkau tidak bisa mencegah, ya, karena engkau punya hubungan tali kasih antara engkau dengan keponakanmu itu. Gimana kalau kita barteran saja, ya? Apa itu? Yaitu engkau akan kami berikan anak kami, maksudnya akan diberikan anak angkat yang kata mereka lebih cakap, ya, lebih ganteng daripada Muhammad SAW. Bahkan anak ini kemungkinan lebih pandai daripada Muhammad SAW. Ya, nanti sebagai gantinya kami ambil Muhammad SAW. Ya, maka tentu saja sama Abu Thalib ini ditolak. Kenapa? Kata Abu Thalib, aku nggak akan mau. Ya, kalian berikan anak kalian untuk aku urus, sementara aku berikan anakku. Ya, karena memang keponakan itu sifatnya seperti anak, gitu kan. Aku berikan anakku untuk kalian bunuh. Ya, ini nggak adil dan saya nggak akan setuju dengan apa yang kalian tawarkan. Ya, gagal lagi Quraisy. Nah, ketiga kalinya atau kesekian kalinya mereka datang dengan ancaman yang lebih keras. Ya, mereka mengatakan, ya Abu Thalib, lepaskan perlindunganmu. Kalau engkau tidak melepaskan perlindunganmu, kami terpaksa harus berhadapan dengan engkau. Ya, tadi kalau resikonya harus berperang dengan Bani Hashim, dengan para pendukungnya, akan kami tempuh. Biar kita hancur-hancur sekalian. Dan tentu Abu Thalib juga tidak mau kejadian itu, yaitu kehancuran Quraisy, perang saudara di tengah-tengah Quraisy. Bapak-bapaknya yaitu Abdul Muthalib, Hashim sudah menahan diri, ya, bahkan kemudian menjalin hubungan dengan sesama orang Quraisy, bahkan di luar Quraisy, demi menjaga kestabilan Mekah, demi menjaga kestabilan Ka'bah. Ya, nah sekarang terancam, gitu, ya. Nah, Abu Thalib tidak mau, ya, oleh karena itu dia bilang kepada orang-orang Quraisy itu, biarkan saya bicara dengan Muhammad, ya. Saya akan bicara dengan Muhammad, dengan Muhammad SAW dengan penuh keyakinan, dengan penuh perhatian. Ya, mudah-mudahan dia mau dengar. Gitu. Datang dia Abu Thalib itu kepada Rasulullah SAW dan dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, tadi barusan orang-orang Quraisy datang menemui saya. Mereka sudah berbicara dengan berbicara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa itu? Mereka mengancam dengan ancaman yang serius. Aku khawatir dengan keselamatan. Ya, oleh karena itu, cobalah pikirkan lagi. Maksudnya, cobalah hentikan dakwah itu. Sebelum sesuatu yang menghancurkan, huru-hara dan yang lainnya terjadi yang buruk buat semuanya. Ya. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ya, kita kenal bagaimana jawaban beliau yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, ya Ami, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan beban yang sangat berat, meletakkan matahari di tangan kananku, dan meletakkan rembulan di tangan kiriku, agar aku melepaskan dakwah ini, berhenti dari dakwah ini, ya, maka sesungguhnya wahai pamanku, aku tidak akan melakukan. Walaupun mereka membebaniku, walaupun mereka meletakkan matahari dan juga rembulan di tangan-tanganku, ya, aku gak akan menghentikannya. Silahkan mereka mau mengancam apa saja, ya, silahkan mereka melakukan apa saja, sampai terjadi di antara dua hal. Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, atau aku yang hancur binasa. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan aku harus menghentikan dakwah, itu tidak bisa. Itu tidak mungkin. Ya. Akhirnya pamannya yaitu Abu Thalib melihat keteguhan hati Rasulullah SAW. Ya, dan dia teringat amanah yang diberikan oleh ayahnya yaitu Abdul Muthalib untuk menjaga dan melindungi Rasulullah SAW apapun yang terjadi. Ya, maka Abu Thalib kemudian mengatakan, wahai Muhammad, lakukanlah apa yang engkau hendaki, engkau maui, ya, aku tetap akan melindungi engkau. Ya, ini posisinya jelas, ya. Jadi Abu Thalib tidak akan melepaskan perlindungannya, dia tidak akan melepaskan Nabi kepada orang-orang Quraisy, apapun resikonya. Walaupun seluruh Bani Hashim dimusuhi, diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Ya, ini menunjukkan keteguhan yang luar biasa, bukan karena keimanan kepada Nabi, ya, tetapi menjaga amanah, tetapi juga menjaga hubungan kekerabatan sesama mereka. Ya, ini suatu hal yang positif tentu saja. Ya,
Nah, akhirnya sampailah komitmen itu kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Abu Talib menolak untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW apapun resikonya. Ya, nah sekarang berarti Mekah itu atau orang-orang Mekah itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama adalah kelompok yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, memerangi Nabi Muhammad SAW, menyerang siapa saja yang menjadi pengikut beliau. Dan satu pihak lagi yaitu kelompok Rasulullah SAW dan Bani Hashim. Ya, jadi Rasulullah SAW dengan Bani Hashim satu kan, karena beliau berasal dari Bani Hashim. Ya, nah semua mayoritas mereka mungkin 80% lebih itu memusuhi Rasulullah SAW dan Bani Hashim, karena Bani Hashim melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka mereka kemudian mengadakan rapat. Apa yang harus kita lakukan? Bani Hashim sama sekali tidak mau menyerahkan Muhammad SAW. Apa yang bisa kita lakukan ya untuk menekan Bani Hashim supaya mereka melepaskan perlindungannya kepada Muhammad SAW? Ya, maka kemudian disepakati satu ide, yaitu untuk mengadakan blokade dan pemboikotan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman dan kepada seluruh Bani Hashim. Ya, pemboikotan. Maksudnya pemboikotan apa? Maka seluruh masyarakat Quraisy itu tidak boleh melakukan transaksi sosial, hubungan sosial dengan orang-orang Bani Hashim dan orang-orang Islam. Mereka tidak boleh menyapa, tidak boleh ikut berbicara, tidak boleh ikut bertransaksi, ya, tidak boleh memberikan bantuan apapun yang terjadi. Supaya apa? Supaya mereka melepaskan perjanjian itu dengan Muhammad SAW, melepaskan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini berat sekali di suatu masyarakat yang sangat sedikit, ya, apalagi mereka memiliki hubungan kekerabatan sesama orang Quraisy itu sangat erat sekali. Ya, senasib sepenanggungan itu benar-benar dipraktekkan di masyarakat zaman dahulu. Dan sekarang, ya, mayoritas orang-orang Quraisy itu menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menjalin hubungan apapun dengan Bani Hashim dan orang-orang Islam. Mereka nggak akan beli barang dagangan Bani Hashim. Mereka juga nggak akan jual barang atau makanan kepada Bani Hashim. Yang kita tahu, ya, yang namanya Mekah itu tidak mandiri penduduknya itu secara pangan. Ya, artinya apa? Bahwa makanan pokok mereka, gandum, daging dan yang lain-lainnya itu biasanya didatangkan dari luar. Ya, maka ancaman terbesar itu justru mengarah kepada kehidupan, yaitu akses makanan, akses terhadap makanan pokok berarti juga diputus. Kalau sosial jelas, ya, mereka nggak akan disapa, nggak boleh menjadi saksi, ya. Kalau seandainya ada hubungan atau ada pernikahan, ya itu dibatalkan, ya. Atau mereka tidak boleh selain daripada Bani Hashim menikahi wanita Bani Hashim, nggak boleh, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Maka Abu Talib, ya, kemudian menerima konsekuensi itu. Dia perintahkan seluruh Bani Hashim tetap menjalankan amanah, ya, yaitu melindungi Nabi Muhammad SAW, dan demi akses supaya bisa makan, karena di Mekah itu nggak ada tanaman sedikit pun. Abu Talib mengungsi ke suatu daerah perbukitan yang di sana masih ada sayur-sayuran, yang di sana masih ada sedikit makanan, ya, dan mereka kemudian tinggal di tempat itu lama-lama karena banyak ratusan orang dari Bani Hashim, jadi tambah dengan orang-orang Islam. Ya, mereka tinggal di tempat itu dalam keadaan terboikot, terblokade. Ya, tadinya adanya sayuran, adanya rumput-rumput yang mungkin mereka bisa makan, gitu ya, lama-lama habis, gitu ya. Daging yang mereka bawa, makanan yang mereka bawa tadi ada tadinya, ya, tapi lama-lama jadi habis, ya, sehingga akhirnya mulailah terjadi bencana kelaparan. Orang-orang Bani Hashim menjadi kurus-kurus, ya. Dan di dekat Ka'bah, jauh dari perkampungan Bani Hashim mengungsi tadi, itu terdengar jelas sayup-sayup suara bayi-bayi dan perempuan mereka yang menangis kelaparan. Ya, luar biasa. Ini dialami, gitu. Ya, kok bisa mereka sampai seperti itu? Ya, mereka bisa. Orang-orang kafir Quraisy, kendati hubungan mereka sangat dekat, tapi kebencian mereka, ya, kepada orang-orang Islam itu sudah benar memuncak. Ya, maka dibuatlah satu perjanjian, yang perjanjian itu kemudian perjanjian itu ditulis, ya, di dalam sehelai kertas, ya, atau sehelai kulit dari kayu, ya, yang kemudian dituliskan, ya. Pertama adalah memutuskan hubungan dagang dan sosial,
Ya, tidak boleh menjual dan membeli barang apapun kepada Bani Hashim dan kepada orang-orang Islam. Ya, larangan menikah dengan anggota Bani Hashim. Tidak boleh ada komunikasi, tidak boleh memberikan salam, ngobrol, rapat dengan siapapun dari Bani Hashim. Ya, dan mereka begitu menderita. Tapi pengepungan ini, blokade ini berlangsung sangat lama. Ya, berlangsung selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu Bani Hashim sama sekali tidak memberikan toleransi kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak terlintas sedikit pun, kalaupun mereka kekurangan makanan, minuman, dan kebutuhan dasar hidup mereka, itu kemudian okelah ya, kami serahkan Muhammad sementara waktu, tidak. Ya, bahkan Abu Thalib pun walaupun sudah sangat tua, dan dia karena kalau semakin tua semakin payah kalau fisiknya diblokade seperti itu. Ya, tapi dia tetap bertahan, ya, melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu cerita betapa menderitanya ya kaum muslimin dan juga Bani Hashim ketika itu adalah bahwa para Bani Hashim dan juga kaum muslimin itu mereka saking kelaparannya, itu mereka dikatakan bahwa hampir saja tenggorokan kami ini itu lepas dari batang ya kepalanya atau batang tubuhnya. Ya, merasa seperti itu. Kenapa? Karena mati kelaparan. Ya, hampir mati kelaparan, bahkan para pemuda di antara mereka itu sampai dikatakan nggak ada di antara mereka yang sanggup untuk berdiri. Kalaupun berdiri itu harus bersandar pada tongkat-tongkat yang mereka bawa. Saking apa? Saking lemesnya mereka. Ya. Tapi walaupun begitu mereka masih pegang pedang, ya, masih pegang tombak. Untuk apa? Untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi di antara mereka mengatakan kami benar-benar sangat kelaparan, ya. Sampai kami dikeliling-keliling cari makanan nggak ada, ya. Sampai salah seorang di antara kami menemukan, ya, kulit binatang yang sudah keras, entah kulit kambing, entah kulit unta, ya. Lantas kulit itu seperti daging yang sangat berharga. Kami bawa pulang, lantas kami masak. Ya, makanlah kami dengan tadi, ya, kulit yang kering yang lantas kami rendam, lantas kami jadikan sebagai lauk kami. Ya, dan itu makanan kami. Ya, selain rumput-rumput yang ada. Rumput ya di sana mah nggak ada yang namanya sayuran-sayuran seperti kangkung, bayam, nggak ada yang mungkin vitaminnya banyak. Di sana rumput-rumput yang sangat kering. Ya. Tapi ini menunjukkan keluarbiasaan yang luar biasa. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, dilepaskanlah pemboikotan tersebut. Nanti kita akan ceritakan gimana pemboikotan itu akhirnya berakhir, gitu ya. Tetapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, ya, bahwa ujian yang berat ini merupakan suatu sunatullah. Ya, suatu perjalanan kehidupan yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman ujiannya banyak. Ya, ada di antaranya diuji dengan keluarganya, dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, banyak sekali, gitu ya. Dan ujian-ujian ini kita sikapi sebagai sunatullah, suatu kepastian yang kita harapkan pahala. Ya, dan itulah yang dilalui oleh para sahabat, sehingga para sahabat itu sudah dipukuli, dihina, disiksa, bahkan sebagiannya dibunuh, ya, kemudian diboikot selama 3 tahun. Tidak ada riwayat satupun di antara mereka keluar dari Islam, menyalahkan Islam, tidak ada. Mereka tetap bertahan, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya keteguhan iman. Ya. Maka meneguhkan iman, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perkara yang sangat penting. Ya, karena kalau iman sudah kuat, terpaan musibah sekencang apapun, insya Allah taala seseorang itu, orang muslim itu mampu bertahan. Gitu ya. Tapi sebaliknya, walaupun ujian itu adalah ringan belaka, tetapi bagi orang yang imannya tipis, ya, imannya tidak seberapa, maka ujian itu, ya, akan sangat mempengaruhi dia. Bisa membuat dia kehilangan keimanannya. Ya, sebagai perumpamaan,
Ya, kalau seseorang memiliki keimanan yang kuat, ya, itu seperti memiliki keimanan yang berupa danau yang sangat luas. Ya, danau yang sangat luas, seandainya danau itu kemudian dicampur dengan satu karung garam, ya, dilempar itu satu karung garam, danau yang tadinya airnya segar, ya, lantas tawar, kira-kira danau yang luas itu dikasih garam satu karung, kira-kira berubah nggak? Ya, menjadi asin? Nggak berubah. Kenapa? Karena garam itu sedikit dibandingkan dengan luasnya danau, luasnya air danau, banyaknya air danau. Jadi nggak pengaruh, ya. Tapi kalau iman itu sedikit, iman itu tipis, itu persis seperti segelas air yang ditambahkan 1 sendok teh garam. Kira-kira garamnya kerasa nggak? Kerasa, jelas. Jangankan 1 sendok teh, setengahnya pun sudah kerasa. Ya, nah, keteguhan ini penting, ya, keteguhan iman ini penting untuk selalu kita upayakan, supaya karena keteguhan keimanan atau keimanan yang tebal seperti itu, ya, itu akan membuat kita bisa bertahan ketika ujian itu datang. Ya, faedah yang lainnya, ya, kisah ini mengajarkan kepada kita tidak ada ujian yang datang kecuali atas kehendak Allah. Keyakinan kita bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bisa jadi adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jika dia mencintai suatu kaum, seorang, ya, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Ya, fa idza radiya falahu ridha. Kalau orang itu ridho kepada ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Ya, fa in sakhita, ya, jika dia marah dengan ujian itu, dia murka, dia nggak bisa sabar, ya, bahkan mencela, naudzubillah, mencela Allah Subhanahu wa taala atas ujian itu, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ujian itu mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa dan memperbanyak pahala. Ya, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menyikapinya. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan lagi pembahasan tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, orang-orang Islam, dan juga kepada Bani Hashim yang melindungi beliau di pertemuan yang akan datang, dan bagaimana pemboikotan ini berakhir. Insyaallah kita bahas yang lainnya di kesempatan yang lainnya. Demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them